Ekonomi Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto pada triwulan 1 2026 atas dasar harga berlaku sebesar Rp6.187,2 triliun, atas dasar harga konstan Rp3.447,7 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 bila dibandingkan triwulan 1 2025 atau secara year on year tumbuh 5,61%. Ekonomi ataupun PDB itu selalu kami ukur dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi permintaan. Dari sisi produksi atau sisi lapangan usaha, itu kami mengukur dari 17 sektor ekonomi. Konsumsi pemerintah itu ketiga terbesar. Setelah konsumsi rumah tangga, investasi, dan kemudian yang ketiganya baru government spending atau konsumsi pemerintah. Kami ini memang mengukur dan mengumpulkan
data-data sesuai fakta yang ada di lapangan. Berbeda mungkin dengan yang lain, mereka menggunakan proxy indikator ataupun misalnya melakukan proyeksi. BPS tidak melakukan proyeksi. Angka pertumbuhan ekonomi antar negara bisa diperbandingkan, Pak. Kalau kita tidak menggunakan standar yang sama, maka angka pertumbuhan ekonomi antar negara nggak bisa diperbandingkan. Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya, Mas Sirom, pemimpin redaksi Adik Channel dalam podcast saya yang kita The Fundamental. Badan Pusat Statistik awal Mei lalu merilis data pertumbuhan ekonomi. Angka yang sangat baik, 5,61% year on year. Kali ini kita akan membahas lebih detail angka tersebut bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik, Ibu Amalia Adininggar Widyasanti. Selamat datang, Bu. Terima Di kasih. podcast The Fundamental. Terima kasih. Apa kabar, Bu ini? Baik. Apa kabar Pak Mas Sirom? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu, gimana BPS 5 Mei lalu kan merilis angka pertumbuhan ekonomi ya, 5,61% year on year. Januari-Maret 2026 kita bandingkan dengan Januari-Maret 2025. Angkanya 5,61%. Iya, Bapak. Banyak yang menilai, wah ini tinggi sekali ya. Kira-kira apa, Bu, yang bisa kita lihat dari sini gitu? Iya, jadi memang BPS itu mencatat seluruh aktivitas ekonomi yang terjadi di Indonesia. Mulai dari BPS kabupaten kota, kemudian BPS provinsi, sampai juga BPS pusat. Kita secara serempak setelah tutup triwulan 1, langsung kemudian mengumpulkan data. Ini kami dalam rangka menghitung pertumbuhan ekonomi, itu menggunakan atau memanfaatkan indikator yang banyaknya luar biasa. Dari sisi pengeluaran saja, Pak, untuk menghitung PDB sisi pengeluaran, itu kami menggunakan 2.719 indikator. Sementara dari sisi lapangan usaha atau sisi produksi, jumlah indikator yang kami kumpulkan untuk menghitung PDB itu jumlahnya 841, Pak Mas Sirom. Bayangkan, Pak, kalau ini kami gabung, itu ya kira-kira 841 ditambah 2.700-an, ya kira-kira 3.500-an indikator lah yang kami kumpulkan. Dan itu se-Indonesia, Pak Mas Sirom. Nah, kembali tadi yang ditanyakan oleh Pak Mas Sirom tuh, apa sebenarnya yang menjadi pengungkit dari pertumbuhan ekonomi? Mungkin saya juga sedikit mengulang bahwa ekonomi ataupun PDB itu selalu kami ukur dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi permintaan, atau kalau kami bahasa statistiknya menyebutnya sisi pengeluaran, Pak. Komponennya ada konsumsi rumah tangga, ada ekspor, impor, investasi, dan pengeluaran pemerintah atau konsumsi pemerintah. Nah, dari sisi produksi atau sisi lapangan usaha, itu kami mengukur dari 17 sektor ekonomi, di mana 17 sektor ekonomi itu antara lain adalah sektor pertanian, industri pengolahan, lalu ada pertambangan, bahkan ada jasa-jasa, Pak. Jadi pada dasarnya PDB itu adalah bagaimana kita mencatat nilai tambah yang tercipta di dalam ekonomi akibat adanya produksi barang dan jasa di dalam perekonomian baik suatu negara ataupun wilayah. Nah, kembali lagi nih Pak Mas Sirom, kalau kita lihat dari sisi pengeluaran, ya sebenarnya mana yang menjadi pendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk menjadi 5,61? Yang pertama adalah tentunya 5,52% konsumsi rumah tangga itu tumbuh. Maksud saya begini, konsumsi rumah tangga di triwulan 1 2026 itu tumbuh 5,52%. 5,52%. Iya. Di mana share-nya atau kontribusi dari konsumsi rumah tangga itu 54,36%, Pak. Iya, jadi 54,36% ya. Pangsanya. Iya, share-nya terhadap PDB itu konsumsi rumah tangga tumbuh 5,52%. Jadi kalau dari 5,61 itu, maka si konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terhadap 5,61 itu sebesar 2,94% basis point.
Jadi artinya hampir setengah dari angka 5, ya lebih dari setengah ya Pak, karena 54% kan. 5,61% itu disumbang oleh konsumsi rumah tangga, atau sekitar 2,94% basis poin. Yang kedua adalah investasi Pak. Jadi ternyata di triwulan 1 2026 ini investasi kita tumbuh 5,96%. Dan ini kalau kita lihat kembali lagi sumber pertumbuhannya, kalau tadi 5,61, 2,94% dari konsumsi rumah tangga, 1,79%-nya dari investasi, dan satu lagi 1,26% basis poinnya dari konsumsi pemerintah atau government spending. Jadi sebenarnya 3 inilah yang menjadi komponen pengungkit PDB kita di sisi pengeluaran. Sisi produksi Pak, yang paling besar memberikan kontribusi terhadap PDB sisi produksi adalah industri pengolahan. Tumbuhnya 5,04%, tapi dia share-nya 19,07%. Nah yang kedua kalau kita lihat dari sumber pertumbuhannya, maka dari 5,61% itu Pak, dari sisi produksi nih Pak ya, 1,03% basis poinnya dari industri pengolahan, lalu 0,82%-nya dari perdagangan, dan 0,55%-nya dari pertanian, dan 0,53% dari konstruksi. Atau dengan kata lain, sektor ekonomi yang menjadi atau memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi 5,61% adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan konstruksi. Kemudian mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok bisa tumbuh Pak? Karena pertama adalah kalau kita lihat data-datanya yang kami kumpulkan, jatuhnya lebaran dan libur lebaran di triwulan 1, ternyata ini menjadi salah satu pengungkit dari pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2026. Karena ternyata mobilitas masyarakat yang meningkat luar biasa, lalu kemudian belanja-belanja yang dilakukan selama lebaran Pak, itu ternyata konsumsi selama bulan puasa dan lebaran, itu juga memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi. Bahkan program-program pemerintah yang prioritas itu juga memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2026 ini, dan ini terlihat di sektor konstruksi, di investasi ya, kemudian juga di beberapa sektor akomodasi makanan minuman, antara lain program MBG, program Koperasi Desa Merah Putih yang sedang proses masa konstruksi, dan juga beberapa program prioritas pemerintah lainnya itu juga memberikan sumbangsih. Ya, Ibu, saya mungkin mulai dari sisi produksi. Iya Pak. Tadi banyak juga yang mempertanyakan Ibu, industri pengolahannya naik banyak, tapi kok konsumsi listriknya negatif gitu. Iya. Nah mungkin BPS bisa menjelaskan lebih detail terkait hal ini Bu. Iya, jadi inilah Pak, pola ataupun pattern dari ekonomi kita tuh berubah dibandingkan dengan yang dulu-dulu. Misalnya kalau kita lihat konsumsi rumah tangga kan pola konsumsinya sudah berubah. Ternyata dari industri pun demikian Pak. Kalau kita lihat Pak, banyak industri, terutama kawasan industri yang memang industrinya adalah padat energi, mereka tidak menggunakan sumber listrik dari PLN. Bahwa mereka lebih banyak menggunakan energi berasal dari memang dia memiliki pembangkit listrik sendiri. Itu yang kita sebut dengan captive, ya Pak. Jadi misalnya untuk industri nikel, mereka menggunakan pembangkit listrik miliknya sendiri, menggunakan batu bara yang memang beliau hasilkan. Kalau suatu industri punya pembangkit tenaga listrik sendiri Pak, menurut manual yang kami acu, standar perhitungan yang acu, dia tidak dimasukkan ke dalam sektor pembangkit listrik karena dia bukan perusahaan listrik. Karena dia adalah listrik yang dihasilkan sendiri sebagai faktor input dari produk yang akan dihasilkan. Jadi dia masuknya sebagai bagian dari industri tersebut. Atau misalnya kalau industri nikel ya
bagian dari industri nikel. hilirisasi nikel gitu Pak. Iya. Karena dia bukan industri yang mencari profit dari sektor energi Pak. Dia adalah industri yang menghasilkan produk nikel, di mana salah satu faktor input produksinya adalah energi yang dia bangkitkan sendiri. Iya. Banyak perusahaan yang sudah memiliki pembangkit sendiri gitu. Iya. Nah sekarang juga banyak tren di kalangan perusahaan mungkin juga karena tuntutan untuk energi yang terbaru dan terbarukan Bu. Iya. Mungkin juga banyak yang sudah mulai membangun pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan, dan ini tidak jadi perhitungan juga Bu ya? Betul Pak. Ya, jadi gini Pak, banyak industri keramik yang menggunakan PLTS atap Pak. Dan ini yang terbesar ada di Bekasi Pak. Oh, di Bekasi. Iya. Dan kemudian seperti perusahaan-perusahaan lain, perusahaan kimia lain, itu ada yang menggunakan juga PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, karena memang mereka dituntut untuk dekarbonisasi. Namun demikian Pak, kalau kita bedah lagi konsumsi listriknya PLN antara rumah tangga maupun juga bisnis dan industri, ini kita bisa bedah sebenarnya data PLN. Yang negatif itu sebenarnya adalah pertumbuhan konsumsi listrik di rumah tangga. Rumah tangga Bu ya? Iya, bukan yang industri, bukan yang bisnis. Bisnis dan industri itu tetap tumbuh positif. Nah, mengapa rumah tangga tumbuh negatif? Karena tahun lalu kan ada diskon listrik 50% Pak. Yeah. Jadi istilahnya adalah saat diskon listrik 50%, mereka borong. Iya. Borong atau harganya membeli, lebih murah, ya, terutama yang konsumsi lebih banyak Bu ya. Terutama yang prabayar Pak. Iya. Kita sebutnya front loading ya Pak. Jadi dia membeli duluan untuk mendapatkan diskon 50% selama Januari dan Februari. Dan itu juga mempengaruhi Pak. Itu kenapa konsumsi listrik di rumah tangga itu tumbuhnya negatif. Begitu. Tapi kalau konsumsi listrik di industri dan bisnis, kami perhatikan masih positif Pak. Itu. Jadi industri pengolahan tadi menjadi kontributor paling besar. Dan ternyata soal listrik alasannya ini Bu ya. Ya, jadi kalau industri tetap naik gitu. Ya. Kemudian kalau dari sisi lainnya Bu, dari sisi konsumsi tadi kan. Kalau kita lihat government spending juga tinggi, 21% pertumbuhannya kan year on year gitu. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan konsumsi rumah tangga, kontribusinya tetap jauh konsumsi rumah tangga kan Bu, kalau kita lihat pangsanya ya. Kalau kita lihat dari sumber pertumbuhan ya Pak, kami tadi kembali ke sumber pertumbuhan, maka konsumsi pemerintah itu ketiga terbesar. Setelah konsumsi rumah tangga, investasi, dan kemudian yang ketiganya baru government spending atau konsumsi pemerintah. Kita tahu bahwa konsumsi pemerintah di triwulan 1 kan tumbuhnya 21% Pak. Iya. Besar sih Bu. Iya. Tapi ya kembali tadi tetap kontributor utamanya kalau kita bicara masing-masing bagian ya konsumsi rumah tangga, karena 54% sendiri pangsanya kan. Iya, share-nya ya Pak ya. Bu, publik ya menanggapi beragam nih Bu terkait dengan data pertumbuhan ekonomi kuartal 1. Ada ya, wah ya memang wajar karena memang kemarin itu kan ada Ramadan, ada libur Lebaran, kemudian juga belanja pemerintah juga memang di Q1 ini pertumbuhannya lebih tinggi dibanding Q1 tahun lalu gitu, dan satu lagi investasi juga naiknya lumayan kencang gitu. Iya, Pak. Nah, bagaimana sih Bu BPS meyakinkan bahwa data kami benar loh sebetulnya gitu? Iya Pak, jadi terus terang Pak, kami ini memang mengukur dan mengumpulkan data-data sesuai fakta yang ada di lapangan. Berbeda mungkin dengan yang lain, mereka menggunakan proxy indikator ataupun misalnya melakukan proyeksi. BPS tidak melakukan proyeksi. Kami betul-betul menggunakan ribuan indikator untuk menghasilkan angka pertumbuhan ekonomi. Yang kedua Pak, kami kan memang
adalah lembaga statistik resmi negara yang harus menghasilkan PDB berbasis kepada standar internasional. Kami menggunakan manual. Satu adalah System of National Account yang tahun 2008. Yang kedua, kami juga menggunakan quarterly National Account manual, quarterly National Account manual. Itu dikeluarkan untuk diacu oleh semua negara dalam menghasilkan PDB triwulanan gitu. Dan satu lagi, kami juga sudah menerbitkan peraturan Kepala BPS nomor 62 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan produk domestik bruto. Ini yang diacu oleh seluruh BPS se-Indonesia, Pak. Dan tentunya, Pak, angka pertumbuhan ekonomi nasional itu kan sebenarnya agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah, Pak. Ya, jadi BPS daerah ini kan sampai dengan level kabupaten kota ini semua serempak menghitung angka PDB. Kalau di daerah kita menyebutnya adalah PDRB ya. Jadi produk domestik regional bruto. Itu serempak kita hitung dari mulai kabupaten kota, lalu nanti diagregasi menjadi provinsi, dari provinsi langsung menjadi PDB nasional. Habis itu kami rekonsiliasi dari PDB nasional, kita kemudian ke bawah lagi kita rekonsiliasi supaya memang angka yang dikumpulkan oleh daerah dengan angka yang dikumpulkan di tingkat pusat itu minimal diskrepansi, Pak. Artinya ini harus sama. Jadi tidak mungkin kami tidak hanya menghitung angka nasional, Pak. Karena angka itu juga diperoleh dari perhitungan dari seluruh BPS daerah se-Indonesia yang kemudian kita agregasikan ke atas sampai muncul PDB nasional. Jadi prosesnya memang multi, Pak, sangat kompleks dan kita hitung secara komprehensif sekali, berjenjang, Pak, dan kemudian indikatornya juga banyak, ribuan. Ini kan kalau di total sekitar lebih dari 3.000-an, Pak. 2.700 ditambah 840 kan berapa itu, Pak? 3.500-an lebih. Dan tentunya kualitas pasti ada kami jaga karena di setiap jenjang ada yang kita sebut dengan quality assurance. Jadi nggak bisa ya Bu Winnie minta 5,61 aja gitu. Nggak bisa, Pak. Itu kami kan punya standar prosedur yang sudah ditetapkan. Dan itu internasional, Bu, ya? Dan itu manualnya internasional, Pak. Jadi satu tadi yang ada System of National Account manual itu yang kita pegang. Kemudian satunya lagi adalah Quarterly National Account manual untuk penghitungan PDB triwulanan. Itu seragam, Bu, artinya metode atau cara perhitungan PDB di Indonesia dengan di Malaysia dengan di Singapura sama ya. Karena manualnya sama, Pak. Sehingga dengan demikian angka pertumbuhan ekonomi antar negara bisa diperbandingkan, Pak. Kalau kita tidak menggunakan standar yang sama, maka angka pertumbuhan ekonomi antar negara nggak bisa diperbandingkan. Bu, kalau banyak juga ya sekarang ini kan mungkin publik juga belum sepenuhnya memahami gitu metode yang digunakan BPS, sehingga kadang muncul misinterpretasi terhadap angka-angka yang dimunculkan oleh BPS gitu. Bagaimana BPS menyikapi hal ini, Bu? Iya, memang PR kami adalah meningkatkan literasi statistik masyarakat, Pak. Belum sepenuhnya masyarakat memahami secara utuh angka yang dihasilkan oleh BPS. Jadi memang kami saat ini juga mencoba untuk membangun literasi masyarakat dengan salah satunya di medsos. Kalau Pak Masiro melihat, kami menampilkan bahasa-bahasa yang sederhana, yang lebih mudah dipahami, yang mudah lebih dipahami. Misalkan ada penjelasan PDB yang lebih sederhana, atau kemudian kita menerjemahkan statistik itu seperti berapa persen sih, berapa orang sih yang suka gorengan dari 10 orang misalnya, Pak. Data misalnya 8 orang dari 10 orang Indonesia itu pasti makan gorengan, Pak. Misalnya kan itu kan sebenarnya statistik sederhana, Pak. Sejauh ini kalau Ibu melihat literasi statistik ini sejauh apa, Bu? Ya, masih perlu kami tingkatkan terus, Pak. Itu memang PR kami ya, Pak.
Jadi di BPS provinsi maupun BPS kabupaten kota, di kantor-kantor BPS kami bilangnya pusat statistik terpadu Pak, PST. Kalau di universitas kita buka pojok statistik Pak. Ya. Bu, jadi kalau Pak Masirom ada universitas bisa dibangun pojok statistik Pak. Atau mau di IDX kita bangun pojok statistik juga bisa. Iya. Tapi sekarang orang-orang lebih senang digital sih Pak. Iya. Ya, jadi jumlah kunjungan ke PST juga biasanya mereka lebih senang datang sekali, habis itu bertanya, habis itu mereka akses datanya lewat online. Ya. Kalau yang lewat Allstat udah banyak Pak. Ya. Bu, di luar pertumbuhan ekonomi ya, kan BPS juga merilis data tingkat pengangguran terbuka kan Bu. Iya. Ini juga kalau kita bicara data menurun gitu per Februari kemarin kan. Nah, sementara kalau kita lihat pemberitaan Ibu, baik ya terutama di media sosial, kayak pemutusan hubungan kerja di mana-mana, tapi kok malah turun ini Bu? Iya, jadi itulah Pak yang saya tadi sampaikan bahwa statistik itu perlu dilihat secara utuh Pak. Nah, seperti halnya angka PHK, itu sebenarnya hanya sebagian dari statistik ketenagakerjaan. Hanya sebagian. Dari statistiknya. Kalau kita lihat mau secara utuh, statistik ketenagakerjaan itu ada terdiri dari informasi yang lebih lengkap. Ada jumlah penduduk usia kerja yang masuk ke angkatan kerja. Nanti kami juga ada angka berapa angkatan kerja yang tadinya tidak bekerja sekarang bekerja, atau kita sebut dengan penyerapan tenaga kerja. Tapi memang ada yang keluar dari pekerjaannya, atau dengan kata lain PHK. Jadi PHK itu hanya bagian kecil atau sebagian saja informasi dari statistik ketenagakerjaan Pak. Jadi yang penting adalah kita lihat netnya Pak. Berapa orang yang masuk kepada penduduk usia kerja, berapa yang terserap gitu ya Pak, berapa yang keluar. Netnya positif atau negatif Pak. Nah gitu ya Pak. Jadi harusnya yang masuk dikurangi yang keluar. Kalau masih positif berarti yang terserap lebih banyak dibandingkan yang keluar. Iya toh? Nah, ya, karena itu yang kami rekam ternyata. Jadi hasil Sakernas Februari 2026 ini Pak, ternyata ada tambahan angkatan kerja sebesar 1,86 juta Pak. Tambahan yang baru kan ini. Ya karena luluslah dia, atau yang tadinya dia bukan angkatan kerja, misalnya Pak izin, kalau ada yang tadinya memutuskan tidak mau bekerja tapi sekarang dia mau bekerja, nah itu kan adalah angkatan kerja baru Pak. Atau yang mahasiswa yang baru lulus dan kemudian dia mencari pekerjaan, itu adalah angkatan kerja baru. Atau lulusan SMA dan dia ingin bekerja, itu adalah angkatan kerja baru. Selama setahun Pak, ada 1,86 juta orang yang masuk yang masuk ke pasar kerja. 1,86 juta. Dan kemudian angkatan kerja yang terserap menjadi bekerja itu 1,9 juta Pak. Sehingga yang tadinya menganggur ada sebagian juga sudah bekerja. Jadi tingkat pengangguran terbuka di bulan Februari 2026 ini adalah sebesar 4,68%. Nah kemudian yang perlu saya sampaikan juga di sektor-sektor kita juga punya datanya Pak. Misalnya di sektor pertanian sekarang itu sekitar 28,8% dari penduduk bekerja, kita bekerja di sektor pertanian. Pertanian. Ya, gitu Pak. Kemudian, jadi kalau kita ditanya mana yang sektor terbesar sebagai penyerap tenaga kerja? Pertanian 28,8%. Kedua di perdagangan Pak, di perdagangan besar dan eceran itu sekitar 18%. Dan yang ketiga adalah di sektor industri, sekitar 13,6%. Bu, jadi tadi yang penting adalah netnya Bu ya. Iya. Ada pertumbuhan angkatan kerja, ada jumlah yang terserap. Iya. Gitu. Dan bahkan yang penyerapan ini lebih tinggi dari jumlah pertumbuhan angkatan kerja baru. Artinya yang menganggur sebelumnya sudah
terserap lagi Iya ya. Pak. Dan ada 14.000 yang itu memutuskan untuk tidak bekerja Pak. Artinya kalau dia memutuskan tidak bekerja, dia bukan angkatan kerja. Ya. Misalnya seorang perempuan yang sudah menikah, lalu kemudian yang tadinya bekerja, dia tidak bekerja karena itu adalah keputusan beliau untuk tidak bekerja. Artinya dia memang tidak mencari pekerjaan. Nah itu kita masuk ke dalam bukan angkatan kerja. Atau misalkan dia tadinya bekerja, kemudian dia memutuskan untuk melanjutkan sekolah, melanjutkan S2 atau S3 gitu Pak. Nah itu bukan angkatan kerja. Nah itu ada dari sekitar 14.000 orang masuk ke bukan angkatan kerja. Gitu Pak. Ibu di bulan Mei ini Bu ya, mulai kalau saya tidak salah BPS juga punya hajatan besar nih Bu. Iya Pak. Sensus ekonomi 2026. Iya. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail Bu. Iya, jadi sensus ekonomi ini pada dasarnya adalah general check up terhadap ekonomi Indonesia, Pak Mesro. Karena ini berkala 10 tahun sekali, dan ini kita melakukan pendataan secara menyeluruh tanpa terkecuali, dan tentunya layaknya seperti pemeriksaan kesehatan, Pak. Ini kita betul-betul ingin memotret kondisi sebenarnya dari ekonomi Indonesia pada saat ini, Pak. Nah, sehingga dengan demikian hasil dari sensus ekonomi ini layaknya sebagai hasil general check up, ini bisa membantu menyampaikan situasi dan informasi terkini tentang ekonomi Indonesia. Dan tentunya hasil dari general check up ini kan bisa dimanfaatkan untuk pemerintah menghasilkan kebijakan yang lebih tepat, gitu kan. Bagi dunia usaha juga bisa dimanfaatkan untuk melihat peta ekonomi Indonesia dan peluang bisnis, misalnya Pak, atau melihat supply chain yang ada kalau dia mau membangun suatu industri di daerah tersebut. Kemudian juga dia bisa memahami bagaimana sebaran dari ekonomi Indonesia secara kewilayahan. Nah ini sebenarnya akan menjadi informasi yang luar biasa buat pemerintah, masyarakat Indonesia, dan tentunya kalau sensus ekonomi ini sukses Pak, ini akan menjadi fondasi data ekonomi yang besar untuk bangsa Indonesia. Tuh. Penting sekali nih sensus ekonomi, dan perlu dicatat juga sensus ini bukan survei Bu ya. Bukan, jadi Pak. Bukan survei, memang detail gitu loh. Iya, jadi kalau survei itu kan pasti sampling Pak. Ya, sampling. Jadi kita tidak mendata semua, kita buat sampling, artinya hanya tertentu saja. Yang penting secara statistik bisa merepresentasikan populasi. Tapi kalau sensus itu kami data semua tanpa terkecuali. Jadi pedagang keliling, sampai kemudian pasar-pasar, itu akan kami datangi oleh petugas sensus. Kalau boleh titip pesan nih Pak Masirom. Boleh nggak? Boleh Bu. Kepada pemirsa semua. Kalau nanti petugas sensus ekonomi datang, mohon dapat diterima dengan baik. Dan yang kedua, berikan data yang benar. Dan ketiga, jangan khawatir, datanya akan kami jaga kerahasiaannya. Dijaga kerahasiaannya oleh BPS ya Bu ya? Sangat Pak, karena kami memang harus dan diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan data individu. Iya. Jadi nggak usah khawatir Pak. Gitu. Belakangan kan ya juga jadi tren pertumbuhan belakangan kan juga ekonomi digital nih Bu. Apakah nanti sensus ini juga mengcapture itu? Iya Pak, karena sekarang namanya pelaku usaha kan tidak selalu akan tampak secara fisik Pak. Banyak seperti akibat dari perkembangan teknologi digital yang pesat, itu banyak sekali aktivitas ekonomi yang tidak tampak secara fisik karena mereka bisa melakukan aktivitas ekonomi di rumah. Nah ini akan kami tangkap dengan petugas sensus yang akan datang ke rumah-rumah tangga Pak, untuk menangkap aktivitas ekonomi yang ada di rumah tangga. Nah oleh sebab itu penting kiranya bahwa pada saat petugas sensus kami datang ke rumah tangga,
masyarakat perlu memberikan jawaban yang sebenar-benarnya mengenai tentang aktivitas ekonomi yang ada di rumah tangga tersebut. Misalnya, ada yang jualan di rumah tangga tersebut melalui platform online, atau ada yang menjadi video kreator atau konten kreator, itu semua adalah aktivitas ekonomi, Pak. Harus disampaikan ya. Iya, harus secara, disampaikan. Jujur gitu. Sehingga kalau masyarakat ini menyampaikan informasi yang sebenar-benarnya, ini akan membantu pengumpulan data yang akurat, Pak Masirom. Karena kualitas sensus ekonomi akan juga ditentukan oleh informasi yang diberikan oleh masyarakat dan pelaku usaha kepada petugas sensus kami. Ibu, kan ini pasti melibatkan tenaga yang sangat banyak ya di seluruh Indonesia melakukan sensus ekonomi. Ya mungkin juga sangat berbeda dengan 10 tahun lalu 2016. Persiapan BPS, Bu. Persiapannya banyak kami lakukan. Kami menyiapkan sensus ekonomi ini bukan hanya tahun ini, Pak. Kami sudah sejak 2 tahun yang lalu itu melakukan persiapan, mulai dari melakukan desain dari kuesioner, lalu kami juga melakukan uji coba di lapangan itu sejak 2 tahun yang lalu, Pak. Gladi bersih kami lakukan tahun lalu, bahkan penyiapan infrastruktur jaringan yang kita siapkan seperti infrastruktur IT, Pak, itu kami persiapkan juga sejak tahun lalu. Misalkan kita meningkatkan kapasitas dari server kita, lalu juga melakukan pembaharuan terhadap DRC, Pak, atau Data Recovery Center, untuk memastikan bahwa nanti saat terjadinya pengumpulan data yang supermasif se-Indonesia, ya karena ini kan supermasif, Pak, se-Indonesia, itu dipastikan sistem IT kami mampu untuk menampung data itu, Pak. Ya. Itu dari sisi infrastruktur IT-nya. Dari sisi orangnya, Bu? Dari sisi ini orangnya. Ini kan penentu juga nanti. Betul, Pak. Jadi petugas sensus kami ini saat ini lagi proses rekrutmen, Pak. Nah, setelah proses rekrutmen selesai, tentunya akan dilakukan pelatihan oleh BPS. Karena apa? Tidak bisa kami menerjunkan petugas sensus tanpa dilatih, Pak. Iya, pasti. Karena pengetahuannya harus sama, ya Pak. Cara kemudian bertanyanya juga harus ada standar tertentu. Tidak mungkin bertanya sambil cemberut gitu ya, Pak. Malah nggak ngomong, nanti nggak keluar tuh yang ditanya. Malah nggak keluar informasi yang mau di itu. Jadi ada tata cara untuk bertanya. Ada juga tata cara bagaimana mengetuk pintu yang baik gitu kan, Pak. Sampai gitu, Bu? Iya, karena mulai dari bagaimana permisi begitu kan. Itu kan kalau dari awal tidak baik, Pak, atau tidak kesannya nyaman, ya. tidak nyaman, maka selama proses interview ataupun pendalaman atau pengumpulan data, iya, Pak, karena respondennya sudah tidak mood duluan gitu. Bagaimana membuat responden mood itu juga penting dalam pelatihan nanti, Pak. Dan secara kuesioner, kami sekarang punya kuesioner online. Nanti kami bisa dikirim lewat link, Pak. Ada kuesioner digital di mana petugas sensus kami akan datang dengan gadget ataupun smartphone yang di dalamnya sudah diinstal aplikasi kuesioner yang terhubung secara online oleh server kami. Dan yang ketiga adalah kuesioner cetak, Pak. Kalau ada yang mau. Jadi kami nggak lagi mencetak berlembar-lembar karena kita juga harus go green kan, Pak. Tetapi tetap kami sediakan kuesioner cetak jika memang dibutuhkan. Ada responden yang memang lebih suka. Nyaman ya, lebih nyaman dengan kuesioner cetak gitu. Kuncinya petugas dan responden, Pak. Nah, petugasnya baik, tapi kalau respondennya tidak memberikan jawaban yang benar, tetap kualitasnya juga tidak bagus. Jadi Pak, yang menjadi garda terdepan dari kualitas sensus ekonomi adalah responden dan petugas. Setelah itu kami tetap ada quality assurance. Kalau kami bisa nanti ada petugas kami juga, atau bahkan pegawai BPS kami yang akan mengecek kualitas data yang masuk, Pak. Kalau ternyata kualitas datanya belum bagus, terlihat ada anomali, itu dikembalikan kepada petugasnya untuk kemudian dikunjungi ulang.
Semoga sukses Bu. Terima Sensus ekonomi. kasih. Bu, berarti kalau kita bandingkan dengan 10 tahun lalu kan sensus ekonomi ini kan 10 tahun sekali kan. 2016 pasti akan sangat berbeda Bu ya dengan 2026 ya. Baik kuesioner maupun daftar-daftar pertanyaannya gitu. Pasti berbeda ya. Berbeda Pak. Pertama, kami akan full coverage Pak ya. Mulai dari pertanian dan seluruh sektor yang ada di seluruh sektor ekonomi yang ada di Indonesia itu akan kami data Pak. Kedua, kami akan menggunakan geotagging juga. Sehingga kami bisa nantinya memetakan letak dari aktivitas ekonomi yang kami catat itu. Jadi secara peta nanti akan terlihat distribusi persebarannya. Ya, kami juga menggunakan AI loh Pak. Udah menggunakan AI Bu ya sensus ini ya. Iya. Karena kan kita harus adaptif terhadap perkembangan teknologi. Nggak boleh kurang update kan Pak. Kita harus tetap update terhadap perkembangan teknologi. Jadi mungkin ini yang sensus ekonomi adaptif Bu ya. Jadi tadi adaptif menggunakan AI untuk 2026 ini gitu. Kami juga siapkan untuk para petugas itu belajar secara mandiri juga Pak. Kami sudah siapkan video-video yang lebih mudah dan itu kita generate dengan AI juga. Lalu untuk supaya meminimumkan kesalahan petugas dalam mengklasifikasikan aktivitas usaha kepada kode usahanya Pak. Karena ini kode usaha itu basisnya KBLI, iya Pak. Sekali ya. Klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2025. Kan jumlahnya ribuan Pak. Mungkin puluhan ribu. Dan itu kalau kita tidak menggunakan AI, potensi kesalahannya itu kan bisa besar Pak. Nah kami bantu dengan AI sehingga nanti pada saat jenis aktivitas tertentu bisa diklasifikasikan dengan kesalahan yang minimal. Jadi kapan Ibu hasilnya bisa kita lihat ya sensus ekonomi ini ya? Kita kan rencananya akan melakukan pendataan sensus ekonomi ini sampai dengan Agustus Pak. Sampai Agustus ya. Ya, habis itu kami harus melakukan sambil paralel kita cleaning data, kita olah gitu ya Pak. Ya mungkin akhir tahun atau awal tahun depan lah kita. Keluar ya. Dan ini sangat penting Bu ya untuk pembangunan Indonesia, basis dari pembangunan Indonesia ke depan ya. Nanti juga Pak Masiro akan didatangi oleh petugas kami Pak. Iya, rumah tangga maupun di perusahaan Bu ya. Iya Pak. Jadi di perusahaan IDX akan kami datangi dan juga di rumah tangga Pak Masirom. Jadi jangan ditolak Pak kalau ada petugas. Tadi Bu, asal permisinya bagus gitu kan, untuk kita mood gitu. Iya. Dan tentu nanti ada seragam khusus Pak ya. Dan petugas sensus kami juga akan dilengkapi oleh ID Pak. Dan di situ ada QR code. Nah, kalau memang Bapak Ibu atau kemudian para pemirsa ini khawatir apakah ini petugas sensus benar, di-scan. Atau abal-abal gitu ya, tinggal di-scan saja QR code yang ada di ID petugas. Nanti setelah di-scan QR code tersebut akan terhubung dengan database Pak. Kalau memang betul akan kami katakan betul Pak. Tapi kalau ternyata bukan, jangan diterima gitu Pak. Kalau petugas sensus bukan kami. Dan kedua, mereka juga akan membawa surat tugas Pak. Ya. Surat tugas resmi dari BPS ya. Jadi seragam, jelas, ID Pak, dan surat tugas. Ya. Nanti juga kalau seingat saya Bu ya, nanti juga setelah sensus biasanya rumah-rumah itu tempelin Bu ya? Ya, ditempelin stiker Pak. Sama? Iya, nanti kami untuk pertanda bahwa Bapak sudah berkontribusi terhadap sensus ekonomi, kami akan tempelkan stiker. Jadi nanti kalau ada tetangga Bapak yang belum ada stikernya bisa sampaikan infonya ke saya Pak. Nanti didatengin? Nanti didatengin kalau yang gitu belum. Ya? Iya Pak. Iya. Oke. Baik, demikian tadi perbincangan saya dengan Bu Winnie, Ibu Kepala Badan Pusat Statistik. Banyak sekali yang kita dapatkan, mulai dari angka pertumbuhan ekonomi, kemudian juga angkatan kerja, dan yang terakhir hajatan besar yang tahun ini BPS lakukan, sensus ekonomi 2026. Tentu kita berharap sensus ekonomi 2026 ini bisa berjalan dengan lancar, dan hasilnya tentu nanti akan membawa manfaat bagi Indonesia ke depan.
Saya Mas Sirom, pamit undur diri.